Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Frida Litwina. Untuk memperkuat peran Indonesia di luar negeri serta internasionalisasi bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan diplomasi bahasa, salah satunya di negeri Sakura, Jepang. Bagaimana pengembangan strategi diplomasi ini, serta apakah sejumlah kegiatan dalam promosi bahasa Indonesia ini mengalami kendala selama masa pandemi? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Yusli Wardiatno, Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Selamat pagi Pak Yusli, apa kabar Pak? Selamat pagi, Kak Frida. Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi pemirsa semua. Iya, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Pak, pagi ini kita akan berbincang soal diplomasi bahasa Indonesia di Jepang. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah pendidikan bahasa Indonesia di Jepang, Pak? Oh baik, Mbak Frida. Bicara sekarang ini kita harus mundur sekian ratus tahun ke belakang nih, Mbak Frida ya. Karena kalau kita telusuri sejarah bahasa Indonesia, pertama kali kita akan memulai dengan seorang Jepang gitu yang bernama Magotaro. Jadi Magotaro ini lahir tahun 1747 di Kyushu. Kyushu itu adalah salah satu pulau di selatan Jepang. Kalau dari Tokyo naik pesawat sekitar 2 jam begitu. Nah, Magotaro ini seorang pelaut yang terdampar di daerah Filipina di Mindanao tahun 1764. Ketika itu dia langsung karena terdampar kemudian menjadi budak dan kebetulan bekerja di bawah saudagar dari Banjarmasin. Bayangkan, ada saudagar Banjarmasin pada waktu itu di Mindanao. Nah, selesai menjadi budak, tahun 1771, si Magotaro ini kembali ke Nagasaki. Nagasaki juga masih di daerah Kyushu. Kemudian dia mulai membuat daftar bahasa atau kosakata Melayu. Dibantu oleh cendekiawan waktu itu bernama Okikatsu Aoki. Nah, itu awal mulanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia pada itu mulai tersebar di Jepang pertama kali. Nah, kemudian kalau bicara sejarah selanjutnya, sebetulnya di Tokyo sendiri sudah ada bahasa lain selain bahasa Jepang, sekolah yang didirikan tahun 1898, tapi itu 1898 baru khusus untuk bahasa asing, bahasa Inggris, Mbak Frida. Nah, sementara kalau untuk bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lah pada waktu itu tahun 1900 sudah berdiri sekolah bahasa di Tokyo. Namanya Takushoku University. Kemudian tahun 1908 juga ada sekolah bahasa di Tokyo yang pesertanya itu sekitar 28 orang waktu itu mahasiswanya. Lalu bergilir lagi tahun 1920 naik menjadi 57 orang dan bahkan tahun 1938 ada catatan jumlah mahasiswa pembelajar bahasa Indonesia waktu itu adalah 115 orang. Nah, makin berkembang bicara sejarah ini, Mbak Frida ya, pemirsa CNN sekalian, tahun 1921 juga berdiri sekolah bahasa di Osaka, yang di Osaka University. Kemudian tahun 1927 ada sekolah bahasa di Penri University, dan 1941 kembali ada Asia University yang ada di Tokyo. Nah, pendidikan bahasa Indonesia makin banyak peminat. Kenapa? Karena salah satu alasan orang Jepang, mereka sungguh-sungguh ingin bisa mampu berkomunikasi berkaitan erat dengan orang Indonesia, karena mereka sangat paham betul bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Begitu. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan makin berkembangnya sejarah bahasa Indonesia, setelah Perang Dunia Kedua itu bahkan sudah ada kamus bahasa Melayu Jepang yang diterbitkan pada tahun 1923, Mbak Frida ini. Dan yang terbaru adalah Kamus Progresif Bahasa Indonesia Jepang. Yang paling baru ini itulah terbitan tahun 2018. Ini karya seorang profesor yang sangat dicintai bahasa Indonesia bernama Profesor Kyoko Kunada, serta almarhum Profesor Sato Masanori dan Profesor Takadono. Nah, kira-kira itu sedikit sejarah tentang sekali, Pak Yusli. Mengapa ada di Jepang. Iya, silakan Mbak Frida. Iya. Dari ratusan tahun yang lalu bahkan ya sudah ada dimulai sejarahnya bahasa Indonesia di Jepang hingga kemudian berdiri sekolah di Tokyo dan ke daerah lainnya termasuk juga di Osaka ya Pak Yusli. Pak Yusli, kalau program-program andalan yang dibuat
atau dilakukan oleh KBRI di Jepang itu seperti apa Pak untuk lebih mempopulerkan lagi bahasa Indonesia di sana? Baik, Marisa, betul. KBRI akan selalu berupaya agar bahasa Indonesia itu selalu banyak yang belajar loh teman-teman Jepang ini. Karena penting sekali untuk mempromosikan bahasa. Kalau bahasa itu kan kalau kita tahu bahasa orang lain tahu bahasa kita, maka ini akan memudahkan di dalam mempererat hubungan. Dan Indonesia-Jepang itu merupakan hubungan yang sangat strategis ya. Indonesia-Jepang itu sudah 62 tahun nih Mbak hubungan bilateralnya. Jadi dengan bahasa diharapkan akan makin mempererat nih. KBRI sendiri punya satu program yang namanya KOI, Mbak. Ini bukan nama ikan ya, tidak KOI ini. Tetapi ini adalah singkatan dari Kursus Orientasi Bahasa Indonesia. Nah, KBRI di dalam program KOI ini bekerja sama dengan Japinda. Japinda adalah Japan Indonesia Association. Nah, ini diketuai oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Pak Fukuda. Ini dibentuk sejak tahun 1975. Pada waktu itu pencetusnya adalah Atas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Edi Mokodompit. Beliau bertugas di KBRI Tokyo tahun 75 sampai 1981. Nah, program KOI ini itu dituntukkan bagi masyarakat Jepang. Jadi ada semacam kursus gitu dengan syarat minimum SMA gitu, pendidikannya. Nah, KOI ini menawarkan 3 level kursus, yaitu dasar, menengah, dan lanjut. Dan diampu oleh 2 pejuang bahasa, saya sampaikan begitu namanya Ibu Imelda Kotrir, orang Indonesia yang sudah lama di Jepang, dan Bapak Kuswan Murianto. Biasanya kelas ini diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai lapisan masyarakat, antara umur 20 tahun hingga 80 tahun. Dan kursus ini memakai fasilitas dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Nah, Indonesia ini KBRI punya sekolah luar negeri, Sekolah Republik Indonesia Tokyo namanya. Sehingga kita kerjasama dengan Sekolah Republik Indonesia Tokyo, dan pelaksanaannya ada setiap tahun ada 3 program. Satu kali program itu berdurasi sekitar 10 kali begitu, dan per pertemuan ada 2 jam. Itu program yang sangat diandalkan sekali oleh KBRI untuk lebih memperkenalkan, mempromosikan bahasa Indonesia. Namun memang tentu saja pandemi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan KOI, sehingga saat ini itu dilaksanakan secara online atau daring. Nah, meskipun daring, ini justru tidak menyurutkan peserta, karena pada semester 3 Oktober-Desember 2020 kemarin, ini peserta terdaftar 47 orang, Mbak Frida. Dan ini ada 24 orang yang tinggal di Tokyo, 5 orang di luar Tokyo, bahkan 5 orang itu pesertanya dari Jakarta. Begitu, Mbak. Program KOI ini luar biasa. Luar biasa Pak Yusli. Pak, selain kursus reguler seperti KOI atau kursus orientasi bahasa Indonesia ini, apakah kemudian ada kegiatan atau organisasi baru mungkin yang dibentuk oleh Atas Pendidikan dan Kebudayaan atau Adikbud ini, Pak? Baik. Kalau tadi saya sudah sampaikan tentang program KOI yang sangat diminati. Kenapa diminati? Karena pengantarnya bahasa Jepang gitu ya. Nah, selain KOI ini Mbak Frida dan pemirsa CNN Indonesia sekalian, ada awalnya nih kami di Jepang ini awalnya ada sebuah organisasi akademisi yang bernama HPISG atau Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang. Disebut sebagai bahasa Jepangnya Indonesia Gakkai begitu waktu itu. Nah, himpunan ini didirikan 51 tahun silam oleh dosen-dosen bahasa Indonesia dari 3 universitas yang memiliki program studi bahasa Indonesia. Namun demikian, himpunan ini berkembang pada tahun 2017. Jadi ketika itu ada seminar bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Rumah Budaya Indonesia. Jadi Mbak Frida, kita punya juga namanya Rumah Budaya Indonesia nih di KBRI Tokyo, yang juga promosi selain bahasa dan budaya. Dan pada tahun 2017 itu, para peserta seminar itu sepakat mereka ingin membentuk kelompok yang namanya APP BIPA. APP BIPA ini kepanjangannya adalah Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, sebetulnya APP BIPA ini sudah punya pusatnya di Jakarta begitu, dan pembentukan APP BIPA pada waktu itu secara kebetulan juga diresmikan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, yaitu Profesor Muhadjir Effendi. Nah, jadi pada tahun 2017 disepakati ada organisasi baru namanya APP-BIPA yang diresmikan oleh Ketua APP-BIPA Pusat Jakarta, Ibu Liliana, dan juga disaksikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat itu, yaitu Pak Dadang Sunendar yang hadir dalam simposium tersebut. Nah, saat ini APP-BIPA ini ketuanya adalah Pak Suyoto Atib Bafida yang bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia di Kanda University of International Studies. Sering kita menyebutnya sebagai kuis. Dan tentu saja selaku Atikput, kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan APP-BIPA dan kami merencanakan akan membuat semacam MOU gitu dengan APP-BIPA supaya program-program ke depan promosi bahasa Indonesia bisa menjadi terencana dan terstruktur. Demikian, Mbak Frida. Baik, Pak Yusli, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita mau lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa Indonesia Forward bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membahas mengenai bahasa Indonesia, diplomasi bahasa Indonesia di Jepang. Akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan kita lanjutkan perbincangan mengenai diplomasi bahasa Indonesia di Jepang. Pak Yusli, afiliasi pengajar dan pegiat atau BIPA bagi penutur asing ini didirikan di 2017. Apa saja kegiatannya Pak selama 3 tahun terakhir? Baik, cukup banyak sebetulnya kegiatan yang telah dilakukan oleh BIPA, tapi ada satu kegiatan yang karena mereka ini adalah organisasi profesional begitu, mereka mengadakan acara tahunan yang disebut sebagai SEMTA atau seminar tahunan. Dan ini biasanya dijadwalkan setiap bulan September. Nah, dalam SEMTA ini biasanya mereka menghadirkan pembicara-pembicara yang kelas profesor begitu dari universitas dalam maupun luar Jepang. Dan saat ini pelaksanaan SEMTA ini sudah dilakukan 3 kali karena baru dari 2017 ya Mbak ya. Jadi tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, biasanya ketika belum masa pandemi, tahun 2018-19, SEMTA atau seminar tahunan oleh APP-BIPA ini dilaksanakan di KBRI. Namun karena tahun ini ya terdampak COVID, dilaksanakan secara daring. Namun demikian, kami bersyukur waktu tahun ini, tahun 2020 kemarin, itu pelaksanaannya dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang baru, yaitu Prof. Endang Aminuddin Aziz. Begitu, Mbak, salah satu kegiatan. Oke, nah Pak, apakah kegiatan afiliasi pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ini hanya berupa seminar atau apakah ada kegiatan lainnya, Pak? Seperti saya sampaikan, cukup banyaknya seminar itu hanya salah satu dari kegiatan dilaksanakan oleh APP-BIPA. Ada satu juga kegiatan yang cukup bagus, yaitu semacam lokakarya yang diberikan nama sebagai sanggar kerja oleh APP-BIPA. Jadi sejak tahun 2019, kegiatan sanggar kerja ini dilaksanakan tahun sekali dan biasanya dijadwalkan pada bulan Januari begitu. Nah, pertama kali diadakan di Sekolah Republik Tokyo. Waktu itu temanya adalah hakikat dan metodologi BIPA. Jadi dieksplor betul bagaimana caranya metode-metode yang terbaik untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Kemudian sanggar kerja kedua dilaksanakan di Osaka. Nah, kenapa di Osaka? Karena mendapat dukungan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Jadi kerjasama dengan KJRI Osaka begitu. Pada waktu temanya pengembangan dan pemberdayaan media dalam pembelajaran BIPA. Nah, kemudian tanggal 25 Januari 2020, waktu itu tentu saja COVID belum heboh ya, belum mewabah, dilakukan juga sanggar kerja ini. Waktu itu Zoom belum lazim dipakai begitu ya, sehingga tapi tetap bisa dilaksanakan karena memang waktu itu belum ada banyak larangan mengenai kumpul-kumpul akibat COVID. Nah, guru-guru pada waktu yang berutama kali memakai Zoom merasa kewalahan, tetapi kami berusaha mengakomodasi keterampilan mereka sehingga tetap bisa dilakukan
pelatihan-pelatihan dalam menggunakan aplikasi jarak jauh gitu. Oke, nah Pak Yusli, selain organisasi-organisasi yang memang sudah ada dan sudah solid di sana, apakah ada kegiatan irreguler kebahasaan yang juga dilakukan oleh Adikbud, Pak? Ya, betul Mbak Frida, kami berusaha untuk mencari inovasi gitu ya supaya bahasa Indonesia lebih terdistribusi lagi, dipelajari oleh banyak orang Jepang. Oleh karena itu kami mencoba membuat sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai kelompok percakapan dan kita namakan Indonesia Club gitu. Kenapa namanya Indonesia Club? Ini meniru dari kegiatan ekstrakurikuler di SMP SMA di Jepang. Kalau club itu di bahasa Jepangnya diucapkannya oleh orang Jepang sebagai kurabu. Orang Jepang kan pronunciation-nya agak berbeda ya. Kita meniru dari namanya kurabu katsudo. Jadi sesuai dengan ucapan orang Jepang supaya memudahkan orang Jepang mengucapkan. Nah, sebetulnya konsep Indonesia Club ini seperti kedai kopi gitu. Kita kumpul bareng, ngopi, kemudian bertemu, ngobrol, minum teh sambil belajar bahasa. Namun demikian, kalau orang Jepang ini kan agak pemalu, jadi tidak bisa dibiarkan datang kemudian minum kopi sambil tidak diajak bicara. Nah, tidak. Jadi ya, biasanya kita akan membagi dalam 5 kelompok begitu atau 5 meja. Dan di dalam satu meja itu pada saat ini akan ada 1 orang, kami bekerjasama dengan Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, akan ada 1 orang PPI dan 1 orang guru bahasa Indonesia, dan disitulah dimulai percakapan, pembicaraan dengan tema yang bervariasi sesuai dengan level atau kemampuan bicara bahasa Indonesia dari orang-orang Jepang yang datang saat itu. Nah, temanya sangat variatif, bisa tema wisata, makanan atau hobi mereka, kesenian, sampai kepada sosial politik. Biasanya setelah 30 menit per meja kita akan tukar supaya lebih semakin banyak mengenal peserta-peserta yang hadir saat itu. Namun, terus terang saja sekali lagi karena pandemi, kegiatan ini juga terhenti karena tidak memungkinkan, tidak diperbolehkan mengumpulkan orang dalam ruang tertutup dalam jumlah banyak gitu Mbak Frida. Jadi sebagai imbasnya apakah kegiatan ini masih tetap jalan Pak secara online? Kenapa kami tidak melaksanakan Indonesia Club secara online? Jadi karena filosofinya adalah ingin melakukan pertemuan langsung gitu supaya namanya percakapan itu akan lebih baik, supaya lebih mengenal lagi juga budaya, saling bertukar budaya langsung, sehingga sulit sekali untuk melakukan. Kenapa sulit melakukan lewat online ya Mbak Frida ya? Seperti tadi saya sampaikan, orang Jepang ini pemalu Mbak, harus sekali pemirsa sekalian. Sehingga bertemu langsung saja itu harus betul-betul didorong oleh partner bicaranya untuk berbicara, apalagi kalau online. Online itu akan lebih sulit untuk memancing mereka berbicara, bercakap-cakap begitu loh. Sehingga sementara Indonesia Club itu tidak kami lakukan secara online. Namun nanti kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita akan tetap mengadakan lagi Indonesia Club di beberapa kota kalau perlu nih, karena kami sudah koordinasi dengan teman-teman PPI. Sebetulnya hari ini juga berbarengan dengan Lokakarya PPI ini Mbak di Osaka. Kami sudah sampaikan bahwa nanti kita akan hidupkan lagi, kita akan aktifkan kembali Indonesia Club untuk mencari teman-teman Jepang yang bisa atau yang berkeinginan, berminat untuk belajar bahasa. Begitu Mbak Frida. Ya, sayang sekali Pak ya, Indonesia Club-nya tidak bisa diadakan secara online karena memang terganjal masalah culture juga ya. Tidak cocok untuk diadakan secara online. Tapi mudah-mudahan KBRI di Jepang bisa come up atau muncul lagi gagasan-gagasan lain yang juga inovatif untuk bisa lebih mengembangkan kegiatan orang-orang di Jepang sana untuk berbahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan namun sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward bersama Pak Yusli Wardiatno akan kami lanjutkan. Tetaplah di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward
bersama dengan Pak Yusli berbincang mengenai masalah diplomasi bahasa Indonesia di Jepang. Pak Yusli, ada berapa perguruan tinggi di Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia? Wah, ya, bahasa Indonesia di Jepang ya. Kalau bicara universitas, kita harus bersyukur dan bangga. Saya tiba di Jepang ini, mendengar jumlahnya aja langsung luar biasa bangga, Mbak Frida ini ya. Karena ternyata jumlah universitas yang menyediakan mata kuliah bahasa Indonesia di Jepang itu ada 60-70. Kenapa pada kisaran? Karena penyediaan mata kuliah ini kan boleh ditutup, boleh dibuka begitu, Mbak Frida, di Jepang ya. Jadi jumlah 60 ini suatu jumlah yang sangat membanggakan menurut kami begitu di KBRI. Nah kemudian ada juga universitas yang mempunyai jurusan program studi, bukan hanya mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia, tetapi punya program studi bahasa Indonesia. Ada 5 perguruan tinggi yang memang sementara lokasinya baru di daerah Kanto dengan Kansai gitu, Mbak Frida dan para pemirsa CNN Indonesia sekalian. Jadi 5 perguruan itu adalah Tokyo University of Foreign Studies, itu ada di Tokyo. Kemudian Kanda University of International Studies, saya tadi sudah sebutkan, ada di Chiba. Chiba ini sebelahnya Tokyo begitu. Kemudian Osaka University dan Kyoto Sangyo University. Kemudian satu lagi adalah Setsunan University Osaka. Begitu. Oke. Nah, sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia ada cukup banyak. Saya sebut saja misalnya Waseda University, perguruan-perguruan tinggi top ini, Mbak Frida, di Jepang. Kemudian Keio University, dan beberapa perguruan tinggi lain yang tadi saya sampaikan dari 60 sampai 70. Kalau saya sebut satu persatu nanti kepanjangan nih Mbak Frida ya. Tapi di antara 60 itu ada sangat banyak perguruan-perguruan top yang ada di Jepang. Ranking-ranking atas gitu. Iya, iya. Senang sekali nih Pak mendengar ada begitu banyak perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Namun apakah ada juga sekolah vokasional gitu atau sekolah kejuruan yang juga mengajarkan bahasa Indonesia Pak, selain perguruan tinggi atau universitas? Iya, dan saya kembali harus berbangga dan bersyukur bahwa ada ternyata sekolah kejuruan di Jepang yang memberikan pengetahuan bahasa Indonesia dalam waktu 2 tahun atau setara dengan D2, diploma 2. Yaitu Kanda Institute of Foreign Language, itu adanya di Tokyo, serta Kyoto Career College of Foreign Language di Kyoto. Nah tentu pengajaran di sekolah kejuruan ini lebih praktis dan berlainan dengan di universitas, karena memang tujuannya untuk kepraktisan. Gitu. Nah Pak Yusli, kalau di jenjang lebih rendah lagi, katakanlah setingkat SMA, SMP, atau bahkan SD, ada tidak yang mengajarkan juga bahasa Indonesia? Ya, betul. Ternyata ada juga SMA, sampai SMA pun ada yang punyai program penekanan pada bahasa Indonesia, yaitu SMA Kanto Internasional dan SMA Keio Shiki. Memang sayangnya untuk SMP sampai SD kami belum punya data ini apakah ada diajarkan atau tidak bahasa Indonesia. Tapi yang sangat menarik adalah di SMA Kanto Internasional itu kami pernah kedatangan kepala sekolahnya begitu Mbak Frida ya, SMA Kanto ini. Ketika saya tanyakan mengapa bahasa Indonesia, dan lupanya pendiri SMA Kanto ini ayahnya kepala sekolah waktu itu Mbak Frida. Dan ayahnya kepala sekolah ini sangat berpikir futuristik gitu ya, berpikir ke depan. Dia sampaikan bahwa Indonesia akan jadi negara besar 30 tahun ke depan. Oleh karena itu Jepang harus mengerti dan memahami bahasa Indonesia, sehingga diberikanlah ada program bahasa Indonesia di SMA Kanto ini. Begitu. Oke. Nah, memang tadi sayangnya di SD SMP saya belum dapat data apakah ada yang mengajarkan. Namun demikian banyak diaspora kita yang mengisi kegiatan-kegiatan kesenian di SD SMP di Jepang, dan sambil mengisi kegiatan budaya atau kesenian tersebut, itu juga mempopulerkan sekaligus bahasa Indonesia gitu Mbak Frida. Oke, nah Pak Yusli, dengan sedemikian banyak institusi yang mengajarkan bahasa Indonesia di Jepang ini, apakah bisa didata berapa banyaknya jumlah murid atau total orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia nih Pak di sana? Iya. Nah, data ini menjadi
sangat penting, betul sekali. Karena kita bilang banyak, sedikit kan juga harus ada data ya, Mbak Frida ya. Nah, kalau berdasarkan survei tahun 2017 yang dilakukan oleh HPISC tadi sebelum menjadi APP BIPA, tahun 2017 itu memang baru sekitar 696 pembelajar bahasa Indonesia di program studi bahasa Indonesia pada waktu itu. Namun demikian saat ini terdata sekitar 2.000-an mahasiswa Indonesia yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, baik sebagai mata kuliah pilihan wajib maupun mata kuliah umum. Ini data diambil dari Profesor Funada, ini pengajar bahasa Indonesia. Namun demikian ini tidak termasuk tentu saja yang non reguler ya, Mbak Daya. Jadi sampai saat ini sekitar 2.000-an lah mahasiswa Indonesia, mahasiswa Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Gitu Mbak Frida. Oke, ada 2.000-an Pak ya. Kemudian kerjasama apa yang sudah dilakukan dengan pihak perguruan tinggi di Jepang Pak? Iya, kami KBRI ini selalu membantu pelaksanaan lomba pidato bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Kanda University of International Studies. Yaitu sejak 13 tahun lalu acara lomba pidato ini dilaksanakan. Awalnya dilaksanakan pada bulan November, namun karena ada undangan bagi para juara pidato untuk menghadiri kemerdekaan di Jakarta, jadi kalau sang juara lomba pidato itu ada begitu, nanti mereka akan diundang ke Jakarta gitu untuk upacara kemerdekaan di Jakarta. Sehingga biasanya di bulan November lombanya kemudian digeser, dipindahkan ke bulan Juli supaya pemenang terpilih dapat langsung mengurus kepergian ke Jakarta untuk menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Namun demikian kembali tahun ini sayang sekali acaranya tidak dilakukan dan dibatalkan karena kendala COVID-19. Nah, antusiasme mahasiswa dan awam, orang-orang masyarakat umum dalam mengikuti lomba ini sangat besar, Mbak Frida. Bahkan ada yang memang datang sengaja ke Chiba untuk mengikuti lomba foto ini, karena dilakukan di tempatnya di Chiba. Nah, pesertanya dibagi menjadi 4 kategori lomba pidato ini. Yaitu mereka yang baru belajar, sudah belajar 2 tahun, dan selebihnya untuk kategori umum. Sayang sekali yang umum masih sedikit atau jarang pesertanya. Mungkin karena khawatir, takut, tidak percaya diri untuk tampil. Karena mungkin bisa saja dalam pikiran mereka, peserta yang lain bagus karena memang mempelajari bahasa Indonesia dengan rutin. Nah, selain di kuis, Universitas di Nanjang, Nagoya juga mengadakan lomba pidato dan baca puisi setiap bulan November. Itu salah satu kerjasama dan yang sudah dilaksanakan oleh KBRI bersama dengan universitas yang ada di Jepang. Gitu Mbak Frida. Oke, baik. Pak, kita akan kembali melanjutkan perbincangan, tapi kita harus jeda dulu sekarang. Pemirsa Indonesia Forward bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Indonesia Forward membahas diplomasi bahasa Indonesia di Jepang. Pak Yusli tadi sudah diceritakan panjang lebar mengenai kegiatan-kegiatan di universitas atau perguruan tinggi Jepang yang didukung nih Pak oleh Adikbud. Salah satunya adalah lomba pidato. Nah, selain lomba pidato, apakah ada kegiatan lainnya juga Pak? Ya, ada 2 universitas yang punya program studi bahasa Indonesia seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Yaitu Kanda University of International Studies di Chiba dan Tokyo University of Foreign Studies. Dua-duanya posisinya di daerah Kanto atau Tokyo lah. Nah, mereka ini punya kegiatan kesenian yang biasanya dilakukan pada waktu universitas mengadakan festival sekolah gitu. Festival sekolah tahunan lah yang mereka punya gitu ya. Nah, kegiatan mereka ini biasanya ada pertunjukan tari atau pertunjukan drama. Nah, ini biasanya kita coba upayakan kerjasama memasukkan budaya-budaya Indonesia ke sana sekaligus mempromosikan bahasa gitu. Nah, kemudian ada juga program pertukaran dengan mahasiswa Indonesia, tapi biasanya ini kegiatan U2U.
kegiatan yang langsung antar universitas yang tidak membutuhkan bantuan dari KBRI gitu, karena langsung dari U2U yang untuk lebih mengetahui kegiatan kesenian atau bentukan mahasiswa di universitas ini nanti kami akan upayakan lagi ke depan begitu ya, kerjasama antara universitas yang ada di Jepang yang mengajarkan bahasa Indonesia tadi dengan KBRI, karena bagaimana ini sangat penting dan dengan daring pun kita bisa lakukan, sehingga kami akan coba lebih ke depan nanti menjemput bola begitu ya dengan wabah pandemi yang ada, tapi kita upayakan dalam wabah pandemi kita tetap mengutamakan wadah silaturahmi tersebut gitu, supaya apa-apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan universitas buat tadi itu bisa sekaligus mempromosikan bahasa. Untuk lomba pidato tahun 2019 selain diadakan di UIS tadi atau Kanda University of International Studies, KBRI juga akan melakukan terpisah sesuai dengan arahan Kemdikbud, dan pada saat itu dibantu oleh penyelenggaranya oleh APP BIPA di Jakarta begitu, Mbak Frida. Nah, Pak Yusli tadi sudah dikatakan kalau jumlah siswa di Jepang ini sekitar 2000-an ya Pak ya. Berapa sebenarnya Pak jumlah pembelajar BIPA di Jepang? Iya, memang data ini selalu menjadi masalah di banyak sektor begitu ya, termasuk di dalam pemahaman atau pengetahuan tentang jumlah pembelajar siswa atau yang belajar bahasa Indonesia di Jepang. Sampai saat ini kami belum punya data angka yang pasti, karena tidak ada pendataan rutin di dalam jumlah pembelajar bahasa Indonesia, karena jumlah pembelajar bahasa Indonesia di setiap universitas pasti berubah tiap tahun. Kemudian belum lagi adanya kursus-kursus atau privat yang personal gitu yang dilakukan oleh di bawah sekolah-sekolah vokasi cukup banyak. Nah, sebenarnya ada uji kemampuan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pihak swasta begitu, yang sebenarnya ini bisa dijadikan sarana atau tempat untuk mengumpulkan data gitu. Namun demikian jumlah itu pun kalau dilakukan diambil di institusi swasta tersebut akan tidak mewakili jumlah sebenarnya. Namun demikian tentu nanti akan dapat digunakan sebagai perkiraan saja begitu. Nah, untuk itu kami sedang berupaya keras memikirkan cara ini, sudah banyak dilakukan diskusi dengan APP BIPA Jepang untuk membuat metode yang tepat dan singkat di dalam mendata pembelajar bahasa Indonesia di Jepang. Nah, harapan kami nanti ke depan ini Mbak Frida dan pemirsa CNN Indonesia sekalian, tahun 2021 kami akan upayakan melakukan pendataan dengan metode tertentu sehingga jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Jepang itu betul-betul mendekati angka yang tepat, begitu Mbak Frida. Oke, nah Pak Yusli tadi disebutkan mengenai pihak swasta yang mengadakan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Bagaimana hubungannya dengan UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia dari Badan Bahasa, Pak? Ya, sebetulnya uji kemampuan bahasa Indonesia atau UKBI ini harusnya diketahui oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengeluarkan UKBI. Dan sebetulnya APP BIPA sendiri sudah pernah mengadakan UKBI tahun 2017, tepatnya tanggal 9 Desember, dengan diikuti oleh 12 peserta dari universitas begitu. Nah, pada waktu itu ujian terbagi dalam 5 seksi ujian, berlangsung selama 4 jam. Dan hasilnya luar biasa, satu orang mendapatkan tingkat madya. Ini agak nanti jadi seperti tes bahasa Jepang yang namanya Nori Pushiken itu ya Mbak Frida ya. Ada N5, N4, N3, N2, dan N1 gitu kualifikasinya atau tingkatannya. Dan UKBI pun punya tingkatan, dan pada saat itu ada 1 orang mendapatkan tingkat madya, kemudian 5 orang semenjana, dan 5 orang marginal salah 1 terbatas. Waktu ujiannya cukup lama dan mewajibkan orang mengikuti semua ujian tersebut. Dan tentu ini sesuai dengan kemampuannya, dia sangat-sangat membebani. Jadi kelihatannya mungkin ke depan perlu dibuat lebih praktis, waktu ujiannya tidak terlalu lama begitu. Nah, pihak swasta yang saya sebut tadi itu juga mengadakan ujian kemampuan bahasa Indonesia dengan membuat soal mandiri, ujian sendiri. Dan mereka membagi dalam 6 peringkat atau 6 kualifikasi.
sehingga peserta ujian yang ingin mengikuti ujian bisa mengukur kira-kira dirinya mengambil peringkat yang mana. Jadi bebas begitu, dari awal sudah menentukan, saya mau ikut ujian yang di peringkat A plus atau E atau B dan seterusnya. Nah, biaya ujiannya pun berbeda-beda di setiap level nih oleh pihak swasta ini. Ujian seperti ini sering dilakukan pada ujian kemampuan di Jepang, bukan seperti UKBI resmi sebetulnya, yang seperti tes TOEFL. Nah, selain itu, ujian yang dilaksanakan oleh pihak swasta ini diberikan dalam bahasa Jepang perintah-perintahnya, sehingga banyak peminatnya begitu, karena mereka melihat perintahnya langsung paham gitu, tidak berpikir, karena tidak semua punya kemampuan yang cukup tinggi di dalam berbahasa Indonesia saat mengambil tes. Nah, berbeda halnya dengan yang pada UKBI, yang soalnya resmi dan arahannya pun atau perintahnya dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nah, peningkatan dan biaya dan perintah atau keterangan dalam bahasa Jepang inilah yang kemudian membuat tes yang disediakan oleh pihak swasta tadi menjadi diminati dibandingkan tes UKBI, begitu Mbak Frida. Namun demikian, kami sudah coba berkomunikasi dengan Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa ke depan supaya barangkali tes-tes UKBI ini akan dibuat lebih terstruktur dan memahami kemampuan dari teman-teman pembelajar bahasa Indonesia di Jepang. Begitu Mbak Frida. Pak, mengapa KBRI tidak menjadi perpanjangan tangan dari Badan Bahasa dan menyelenggarakan UKBI di Tokyo? Kalau istilahnya perpanjangan tangan itu menjadi tempat untuk tes, memang bisa saja KBRI bisa menjadi tempat UKBI. Namun tentu kami juga punya kendala-kendala begitu ya. Salah satunya adalah tempat ujian, karena butuh space yang cukup untuk jumlah tertentu. Biasanya ditentukan, kalau kemarin tahun ini itu bulan September, saya ingat betul, Pak bisa nggak dicarikan tempat untuk paling tidak 10 orang gitu. Kemudian kendala lain adalah perlunya pengawas ujian yang punya sertifikat UKBI. Jadi inilah salah satu kendala. Kemudian waktu pengadaan ujian yang berjam-jam itu pun cukup menjadi kendala. Sehingga masih kami akan mengalami kesulitan di dalam sosialisasi UKBI yang untuk para pembelajar di Jepang ini, begitu Mbak Frida. Karena banyak sekali ada beberapa kendala yang memang belum terpecahkan sampai saat ini ya. Oke. Pun KBRI sudah berusaha mengirimkan draft apa saja kendala yang kami hadapi, untuk kemudian nanti harapannya Kemdikbud dalam hal ini Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjadi punya program yang bisa membantu kami ke depannya, begitu Mbak Frida. Oke, kalau gitu bagaimana jika Adikbud ini menyediakan kelas-kelas persiapan Pak untuk UKBI secara resmi? Bisa saja kami melakukan itu, kami dengan senang hati tentu saja dengan kerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya gitu ya. Namun kami harus tahu dulu jenis-jenis soal yang akan diujikan. Karena jika soal lampau yang sudah diujikan ini bisa dijadikan panduan untuk menghadapi ujian berikutnya, maka ini tentu bisa dijadikan awal untuk membuat satu ujian kelas-kelas khusus gitu, persiapan UKBI. Kalau TOEFL kan ada namanya preparation TOEFL ya Mbak Frida ya. Iya. Nah ini juga harapannya bisa saja kita buat semacam persiapan UKBI resmi gitu. Namun demikian kami tidak punya, sampai saat ini belum punya begitu contoh-contoh soal atau bank soal yang bisa dijadikan untuk semacam preparation test untuk UKBI. Oke, gitu, Mbak Frida. Oke, belum ada standarisasi soalnya ya Pak ya untuk membuat kelas-kelas persiapan UKBI resmi ini. Baik. Sangat penting menurut kami gitu. Baik, Pak Yusli, kita harus jeda dulu, namun kita akan kembali lagi nanti sesaat lagi sesudah break. Pemirsa, apa saja rencana ke depan yang akan dilakukan Adikbud di Jepang dalam hal kebahasaan? Kita akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi.
Masih membahas mengenai diplomasi bahasa Jepang, bahasa Indonesia di Jepang. Kita akan kembali bertanya kepada Pak Yusli. Pak, kali ini saya mau bertanya mengenai buku-buku pelajaran bahasa Indonesia di Jepang. Bagaimana? Apakah jumlahnya sudah cukup? Ya, dari sisi jumlah buku-buku cukup banyak ya, dan kebanyakan buku-buku pelajaran bahasa Indonesia di Jepang ini masih dikuasai oleh warga Jepang penulisnya begitu. Namun saat ini kami tengah berupaya, KBRI dalam hal ini bekerjasama dengan APP BIPA. Kami ini mohon doanya sekalian nih Mbak Frida ya, kami sedang menggarap buku materi ajar yang harapannya akhir tahun ini akan naik cetak nih sebentar lagi ya. Dan kami sedang berencana menerbitkan buku paling tidak setiap tahun ada satu lah setidaknya. Tahun depan kami juga merencanakan menyusun buku materi untuk tingkat pemula, karena ini sangat penting sekali supaya pemula ini kenapa menjadi sangat penting, karena justru ketika bahasa Indonesia ini kelihatan menarik, tidak sulit, nah ini akan lebih mudah ke depannya untuk membuat orang Jepang lebih belajar bahasa Indonesia lebih banyak gitu. Meskipun kami sangat apresiasi bahwa sampai saat ini Badan Bahasa sebetulnya sudah menyediakan materi ajar yang bisa diunduh di laman webnya begitu. Namun demikian, isi materi yang ada tersebut itu sekali lagi bahasa itu kadang-kadang tergantung juga atau harus disesuaikan dengan culture budaya masyarakat tempat, dalam hal ini adalah masyarakat Jepang. Nah, banyak isi materi yang menurut pengamatan kami, APP BIPA juga, itu tidak mengena gitu dengan culture Jepang. Untuk itu diperlukan materi ajar yang betul-betul bisa dimengerti oleh para pembelajar, terutama tingkat pemula. Kemudian harus tetap ada penjelasan materi yang di dalam bahasa Jepang. Sehingga tadi orang Jepang itu biar tidak takut lebih dahulu begitu. Oh, dia pahami dulu ada perintahnya dalam bahasa Jepang. Oh, ini tidak sulit. Oh, bahasa Indonesia itu mudah. Nah, kedepannya itu akan lebih mudah sosialisasi kami di dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa dipelajari oleh dunia internasional. Begitu Mbak Frida. Pak, apakah ada usaha untuk mempublikasikan buku-buku lain selain buku ajar nih Pak? Ya, sesungguhnya bukan KBRI tetapi APP BIPA ini ya dalam hal ini itu menerbitkan satu buletin 2 kali dalam setahun begitu mengenai kebahasaan. Buletinnya mereka namakan sebagai Waskita. Nah, Waskita ini sebetulnya nama yang sangat bagus begitu ya, karena ini sebenarnya merupakan singkatan dari Wadah dan Suara Kiprah Duta Bahasa. Pengajar dan pegiat BIPA di sini memang merupakan duta bahasa, Mas. Jadi kita ambil singkatannya Waskita. Waskita ini sebetulnya keren juga ya Mbak ya nama ini ya. Nah, Waskita ini selama ini menjadi konsumsi anggota saja sebetulnya. Oleh karena itu kami berupaya tahun-tahun ke depan ini akan kolaborasi begitu supaya Waskita ini akan menjadi bagian dari website resminya Atikbud ke depan, sehingga banyak bisa dibaca oleh umum serta pemerhati bahasa Indonesia ke depannya. Begitu Mbak Frida. Nah baik, Pak Yusli, apa saja kendala dalam pembelajaran BIPA di Jepang Pak selama ini? Ya, apapun pasti kendala selalu ada memang. Dalam hal ini, pertama ada yang pertama sekali penting dan menjadi kendala adalah bagaimana supaya kita mengembangkan pembelajarannya adalah kita belum punya data jumlah pembelajar secara pasti. Sehingga mapping ini ke depan akan sangat perlu gitu ya. Jumlah pembelajar bahasa Indonesia belum diketahui dengan pasti karena terus terang kami tidak punya pendataan rutin tiap tahun. Tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Sehingga kami juga seperti tadi saya sampaikan, kami tahun depan akan coba mencari cara metode yang tepat untuk betul-betul mendata agar angka itu mendekati sesuai dengan angka yang benar-benar jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Jepang gitu. Nah, memang kita bisa saja meminta kepada institusi tertentu yang mengajarkan bahasa Indonesia tadi karena ada swasta, namun
biasanya kalau di Jepang tanpa surat dan keterangan dari pihak berwenang yang resmi, itu akan sangat sulit meminta data karena kadang-kadang menyangkut privasi pribadi orang-orang Jepang gitu. Kemudian pengajaran bahasa Indonesia ini belum menyebar ke seluruh Jepang dengan merata, masih ada kota-kota besar begitu Mbak Frida ya. Namun dengan adanya pandemi ini, Japinda tadi sudah berusaha memindahkan kelas tatap muka yang saya bilang KOI tadi menjadi kelas yang online atau daring. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini masih kelas yang dibuka begitu masih memenuhi kapasitasnya, orangnya selalu ada dan cukup banyak, dan bahkan pesertanya juga berasal dari luar Tokyo. Nah kemudian kelihatannya pengajaran daring ini juga mungkin akan dikembangkan supaya ke depan itu betul-betul inginnya para pembelajar itu betul-betul tersebar dari Hokkaido sampai ke Okinawa, dari utara sampai ke selatan di Jepang. Gitu. Kemudian masalah berikutnya adalah terkait dengan kurikulum gitu. Jadi menurut pengamatan kami dan diskusi-diskusi dengan APP BIPA begitu, APP BIPA Jepang dalam hal ini belum ada kurikulum pengajaran bahasa Indonesia yang cocok atau pas atau standar untuk pembelajar di Jepang. Nah memang ini sangat sulit sebetulnya karena memang meskipun sudah banyak tadi sekolah atau universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, karena memang target tiap sekolah atau universitas dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi berbeda-beda. Lalu problem lainnya adalah yang kami hadapi, kendala lain, buku-buku ajar BIPA itu memang belum sesuai atau belum disesuaikan dengan karakteristik pembelajar Jepang. Dan yang kalaupun ada yang sesuai, itu jumlahnya masih terbatas. Nah ini juga menjadi PR bagi kami dan APP BIPA Jepang ini, yang selalu berusaha ingin keras agar bahasa Indonesia cukup banyak dipelajari orang Jepang. Kami ke depan, seperti tadi saya sampaikan, akan berusaha mencetak buku-buku yang mudah dipelajari oleh orang Jepang, kemudian sesuai dengan karakter culture Jepang, supaya betul-betul tersedia buku-buku yang mereka akan sukai untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Lalu sarana pun akan kelihatannya menjadi kendala. Seperti tadi sampaikan, kami belum punya sarana khusus, lokasi khusus, tempat khusus. Memang beberapa kali diadakan tes itu di Sekolah Republik Tokyo, tapi bagi orang Jepang, memang dari sisi lokasi, posisi ini kurang strategis nih Sekolah Republik Tokyo, karena jauh dari stasiun nih Mbak Frida. Orang Jepang itu senangnya tempat itu dekat dengan stasiun gitu. Nah mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mendapatkan tempat yang pas gitu sehingga mudah dijangkau ketika dijadikan tempat dalam sarana untuk pembelajar bahasa Indonesia di Jepang. Begitu Mbak Frida, ya, beberapa kendala yang kami hadapi sampai saat ini. Baik, semoga bisa cepat teratasi Pak kendalanya. Nah, apakah ada rencana dalam kebahasaan di masa mendatang Pak? Ya, tentu saja kami memiliki banyak rencana. Kami sudah, KBRI dalam ini sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman di APP BIPA. Tadi saya sampaikan bahwa kita dalam hal ini akan segera membuat MOU dan MOE gitu supaya ada program yang terstruktur, terencana di dalam kebahasaan ke depan dalam upaya diplomasi bahasa begitu. Yang pertama tentu kami akan mengadakan survei jumlah pembelajar dengan APP BIPA. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan mendapatkan angka yang betul-betul mendekati. Gitu. Kemudian kami juga akan mengadakan kegiatan reguler di dalam pembinaan pengajar BIPA berupa seminar tahunan dan sanggar kerja, serta pertemuan-pertemuan insidental yang bisa mengasah kemampuan para guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi warga Jepang. Karena seperti yang saya sampaikan, warga Jepang ini punya kultur yang agak berbeda gitu ya, sehingga kemampuan yang terasa ini sangat penting bagi para guru-guru pengajar bahasa Indonesia di Jepang. Lalu kami pun berencana buletin waskita yang tadinya hanya merupakan konsumsi anggota APP BIPA ini akan kami masukkan di dalam website Adlikbud sehingga bisa dibaca dan diakses oleh banyak orang.
Lalu kami juga sedang merencanakan pengembangan latihan uji kompetensi BIPA atau semacam preliminary UKBI begitu untuk warga Jepang, supaya mereka terbiasa dan siap ketika harus melakukan tes UKBI-nya sendiri begitu. Nah, seperti diketahui, Badan Bahasa sudah membuat UKBI yaitu ujian kompetensi bahasa Indonesia. Nah, tapi ini tetap perlu ada contoh-contoh atau pre-UKBI yang menurut kami akan sangat membantu bagi warga Jepang. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian, ya, Mbak. Ya, silakan Pak. Selain itu, ke depan saya sampaikan tadi ada lomba pidato, lomba esai. Kami juga berencana membuat lomba baca cerita atau berita bagi para pemula yang levelnya tidak atau belum terlalu tinggi begitu, Mbak. Oke. Frida. Karena pemula ini mungkin tidak berani pidato ya, tetapi kalau untuk membaca kemudian diberi latihan dulu, mungkin mereka akan mau untuk mengikuti lomba semacam membaca berita begitu, karena supaya mereka punya rasa percaya diri dalam melafalkan bahasa Indonesia begitu. Baik Pak Yusli. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya berbincang-bincang dengan kami di CNN Indonesia. Dan kita harapkan diplomasi bahasa dan kerjasama pendidikan ini dapat memperkuat peran Indonesia di luar negeri, serta mendorong pembangunan Indonesia. Dan semoga agenda dan juga program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Demikian Indonesia Forward, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah membuat terselenggaranya bincang-bincang ini. Saya Frida Litwina, sampai jumpa.